Lagi di Special Report 2019 Pemilu Damai, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto akan menyampaikan keterangan pers tentang pengamanan pemilu pasca pencoblosan pemilu 2019. Untuk mengetahui apa saja yang dibahas, kita akan bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Satria Eko Atmojo. Selamat siang, Anggita. Apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dalam keterangan persnya hari ini? Ya, selamat siang Rolando. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat ini baru saja selesai menggelar rapat koordinasi beserta dengan Menteri Kabinet lainnya, yaitu diantaranya tadi hadir Menteri Politik, Hukum dan HAM Yasona Lauli, kemudian ada juga Menkominfo Rudiantara, dan juga dari pihak keamanan hadir juga Kapolri Tito Karnavian dan juga Panglima TNI. Mereka tadi pagi, tepatnya mulai pukul 8.30 melakukan rapat koordinasi bersama membahas mengenai pengamanan pemilu pasca pencoblosan sekaligus mengevaluasi pola keamanan yang sudah dilakukan pra dan juga pasca pemilu 2019 kemarin. Dan juga tadi seusai rapat koordinasi dilakukan, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan beberapa poin dari hasil evaluasi mereka dalam rapat koordinasi tersebut. Di antaranya adalah partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 ini yang mencapai 80,90%, yang ini dimana melampaui RPJMN atau Rancangan Pembangunan Menengah Nasional periode 2015-2019 yang sebesar 77,5%, dan artinya tadi juga Wiranto menyampaikan bahwa presiden yang akan terpilih nanti adalah akan memiliki legitimasi yang tinggi. Dan ia juga menyampaikan hasil evaluasinya pasca pemilu serentak kemarin, di mana secara keseluruhan pemilu serentak kemarin ini berlangsung secara aman dan lancar dan tidak ada kendala yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Dan ia juga mengatakan pada pelaksanaan pemilu serentak kemarin adalah merupakan puncak kerja dari pihak keamanan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan sebelum persiapan pemilu, dan juga puncaknya adalah kemarin, sehingga ia mengapresiasi seluruh pihak yang terkait, ya, termasuk juga TNI Polri yang sudah berupaya untuk menetralisir berbagai ancaman gangguan yang berkemungkinan atau berpotensi untuk menghambat proses pemungutan suara di Indonesia. Dan juga Wiranto meminta pada aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk tetap menjaga agar pasca pemilu ini situasi masyarakat Indonesia ini masih akan tetap berlangsung secara netral dan juga aman, dan tidak ada pihak-pihak tertentu yang berniat untuk memantik provokasi terjadinya kericuhan sebelum KPU mengumumkan hasil dari atau penghitungan finalisasi proses pemungutan suara pemilu serentak kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya kita dengarkan berikut pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto. Tahapan-tahapan rapat koordinasi. Saya akan menyampaikan hasil rapat koordinasi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bahwa tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar serta damai. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pemangku kepentingan, yaitu peserta pemilu sendiri, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan. Dalam hal ini TNI Polri, serta seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, disampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak. Semoga kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir pemilu serentak tahun. Ya, Rolando. Ya, baik. Lalu Anggita, KPU baru mengumumkan hasil Pilpres Juni nanti. Nah, apa langkah pengamanan Menko Polhukam untuk mencegah potensi kericuan?
Ya, Rolando, terkait dengan pengamanan pasca pemilu ini, di mana kita tahu saat ini masih dalam tahapan finalisasi untuk proses pemungutan suara, yang tentunya ini informasi dari KPU sendiri, hasil Pilpres ini baru akan disampaikan pada bulan Juni nanti, di mana ini tentu pada pemilu serentak ini memakan waktu pemungutan suara atau penghitungan suara yang lebih lama dibandingkan dengan pemilu pada periode sebelumnya, di mana pada pemilu serentak kali ini termasuk juga melakukan pemungutan suara untuk pileg, yaitu tingkatan DPR, DPD provinsi, serta DPRD kabupaten kota. Dan tadi juga Kapolri Tito Karnavian juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengamanan selama tahap finalisasi penghitungan suara ini masih dilakukan oleh KPU. Ia mengatakan jika nantinya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan langkah atau upaya di luar langkah hukum dan inkonstitusional serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, maka dari pihak keamanan baik dari pihak Polri dan juga TNI ini bersepakat akan melakukan tindakan yang tegas dan tidak menolerir oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang berniat untuk mengacaukan keamanan saat proses finalisasi penghitungan suara ini. Ia juga menghimbau pihak manapun untuk tidak mengerahkan atau memobilisasi massa yang untuk merayakan kemenangan maupun melakukan protes dengan hasil dari pemilu serentak kemarin. Dan ia juga menyatakan kemarin usai pemilu serentak dilakukan di Bundaran HI ada pihak tertentu, pendukung paslon tertentu yang melakukan gerakan mobilisasi, kemudian langsung ditindak tegas oleh pihak TNI Polri dengan cara membubarkan massa tersebut. Dan Tito Karnavian juga kembali mengingatkan kepada seluruh pihak, baik dari peserta pemilu dan juga masyarakat, untuk bersabar dan menunggu perhitungan yang paling utama, yaitu dari KPU yang akan memutuskan hasil dari perhitungan suara pemilu nanti pada bulan Juni. Dan ia juga mengatakan bahwa pihak Polri dan juga pihak TNI ini memiliki kemampuan deteksi tertentu sehingga masyarakat diimbau untuk tidak panik dan juga tenang, karena pihaknya mereka ini masih akan mengawal tahap finalisasi dari hasil pemilu serentak. Dan dari evaluasi yang disampaikan oleh pihak Polri sendiri ini, mereka mengatakan bahwa secara umum pemilu berjalan lancar dan hanya ada 3 kendala yaitu seperti pendistribusian suara yang terlambat dan juga surat suara yang tertukar di Indonesia bagian timur, yaitu di Papua. Namun ia juga kembali menegaskan hal ini tidak mengganggu signifikansi dari proses pemungutan suara di Indonesia. Demikian, Rolando. Ya, baik Anggita, terima kasih atas laporan Anda.